Kahfi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi kita semuanya ini yang hadir ini, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wonten ing sanesipun ayat terutama di syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi semua umat manusia, bukan hanya sekedar untuk kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, tapi untuk semua manusia. Panjenengan saat ini mungkin sudah pernah mendengarkan beberapa dokter, profesor dan lain sebagainya, orang-orang luar, orang-orang Amerika, orang Inggris, mereka meneliti Al-Quran, terus kemudian sebelumnya mereka bukan beragama Islam, tapi karena meneliti Al-Quran dan banyak sekali kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, terus akhirnya Allah turunkan hidayah kepada mereka, dan banyak dari mereka yang masuk Islam karena meneliti apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terkait tentang hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Dan di ayat yang lain Allah SWT dawuh, Al-Quran tibyanan likulli syai'. Quran menika juga menjadi penjelas bagi atas segala sesuatu. Tibyanan likulli syai' itu adalah penjelas atas segala sesuatu. Jadi solusi permasalahan apapun. Bahkan menawi panjenengan sampun mangertos, di Amerika itu dulu pernah terjadi sebuah kejadian di salah satu rumah sakit. Memang mungkin beberapa khotib sudah menyampaikan, tapi ini kami ulang kembali keranten menapa karena mudah-mudahan menjadi motivasi panjenengan sami, jangan sampai Al-Quran yang sudah ada di dalam diri kita menika kita tinggalkan begitu saja, kita tidak mau mengambil intisarinya, mengamalkannya. Saat itu ada satu rumah sakit, di situ ada seorang ibu yang melahirkan dua orang ibu melahirkan dua anak, satu laki-laki satu perempuan. Karena saking lalainya nurse atau pegawai rumah sakit mereka lupa memberi tanda setiap anak masing-masing. Lupa memberi tanda, biasanya pun menawi tentu. Bukan rumah sakit pundi kemauan biasanya ditulis nyonya sinten ngoten gitu. Ya ini biasanya dikasih gelar, dikasih tulisan nyonya sinten. Artinya itu adalah anaknya bu ini dan bu ini. Karena menurut saya kalau bagi ibu-ibu yang mungkin melahirkan sesar, pasti dia tidak akan tahu anaknya bagaimana wujudnya, belum ngerti. Makanya terus dikasih tanda tersebut. Karena kelalaian tersebut, Bapak Ibu rahimahullah, dua ibu tadi berseteru ingin mengaku pokoknya karena satu anak laki-laki, satu anak perempuan, masing-masing ngotot sing anak laki-laki gunaku, butuh anak laki-laki gunaku. Karena bingungnya dan kelalaian tadi, terus kemudian mereka dari rumah sakit itu kemudian ada yang rotok nyinyir, terus kemudian malah memanggil seorang dai, seorang ustadz di kalangan sana. Ini jadi agamamu, agama Islam ini adalah solusi. Tolong pecahkan solusi untuk kedua belah pihak antara ibu kedua ini. Terus akhirnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beliau seorang ustadz tadi hanya mengambil satu ayat saja. Walid dzakari mithlu hadzil unthayain. Dan bagi anak laki-laki itu memiliki dua bagian. Padahal ayat penikah itu seharusnya untuk warisan, gitu, untuk warisan. Nah, saat menikah terus kemudian Ustaz tadi meminta kepada para peneliti biologi yang ada di situ, tolong dicek masing-masing ASI setiap ibu yang tadi mempunyai anak tadi, tolong dicekkan dulu pokoknya. Dicek, terus kemudian di lab, kemudian diteliti bahwa salah satu dari ibu tadi itu ASI-nya itu ada yang jauh lebih bagus, dan yang kedua ASI-nya biasa saja. Terus kemudian beliau mengambil kesimpulan, kalau ASI-nya yang bagus itu berarti aslinya ASI itu untuk dua anak. Yang satu kalau ASI-nya biasa saja, artinya kualitasnya tidak sebagus dengan kualitas ASI yang pertama tadi, berarti dia anak perempuan. Maka terus kemudian solusinya terpecahkan bahwa itu yang memiliki ASI kualitas terbaik itu adalah ibu yang memiliki anak laki-laki. Karena zaman Nabi Sulaiman pernah juga ada seorang ibu, dua orang ibu ngotot iki anak laki-laki gunaku, itu iki anak laki gunaku. Karena Nabi Sulaiman seorang raja, wes ngene kowe mergo ki anake lanang pengen wis ngotot kabeh pengen dua anak kabeh. Iki anak iki tak sigare dadi loro, kok tak bareke loro. Terus kemudian baru mau Nabi Sulaiman ngomong apa?
mau menyigar bayi tersebut. Akhirnya salah satu seorang itu pun kanjeng pun Nabi Sulaiman sudah tidak usah digar pulang boten tega pun niku kersane kakung ibu niku mawon boten mawon. Akhirnya Nabi Sulaiman ngertos, oh nggak mungkin seorang ibu asli itu nggak mungkin anaknya terus kemudian dijadikan tumbal seperti itu, nggak mungkin. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa, makanya terus kemudian banyak sekali peneliti-peneliti yang non-nis atau non-muslim itu kemudian banyak sekali yang berbondong-bondong masuk Islam karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah benar. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu pasti ada solusi. Bapak Ibu rahimahullah, berkaitan dengan menikah, kita sudah menjalani puasa kurang lebih 17 hari, okay? Masih ada sisa waktu yang mangke insya Allah kita lalui bersama kembali. Monggo sing kalau wingi mungkin ibadah kita masih carut marut, masih acak adut. Mari di setengah yang akan datang ini kita perbaiki kembali interaksi kita, terutama terhadap Al-Quran. Pada Al-Quran kita lebihkan lagi. Senyum saya bagi kita yang mungkin ada yang khatam, segera kita khatamkan. Nek sakit sebelum Ramadan lingsir menikah, nanti kita sudah khatam berkali-kali. Bulan Februari saya sebenarnya yang sakit kalau akan menikah, terima kasih Mas itu saat proses suwe-suwe, oke, prosesnya alhamdulillah. Keraton menikah karena tidak ada ceramah, oke. Makanya sesuai dahulu itu mesti yang masuk itu sekedek ya. Terus gede yang sakit kalau olahraga mungkin yang sakit menikah sakit motivasi buat kami buat pilih keranten yang sakit kalau olahraga satu pantun kemauan 20 kemauan diri waktu mau diri wonten waktu gajah ukur wonten mau diri menawa enten yang kata napa yang kalau atur menika kata lentang itu pun gitu nuwun aku wis sama terus banget. Atau nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.